Shalom, selamat pagi saudaraku semua yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi ini itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita dan menjadi penuntun jalan bagi perjalanan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi ini saya beri tema dengan tema penghalang doa terjawab adalah dosa. Kita baca dalam Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang kedua. Di situ firman Tuhan mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menemukan bahwa doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan tidak terjawab? Pernahkah kita bertanya-tanya apa yang dapat menahan jawaban doa atau permohonan kita kepada Tuhan? Setelah menghabiskan beberapa waktu kita berpuasa, kita berdoa, rintangan yang membuat doa tak terjawab ini, yang pertama, karena dosa. Yang kedua, takut. Dan yang berikutnya, diri sendiri, waktu, dan gangguan. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara kita bahas tentang dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa ketaatan tidak ada berkat. Ketidaktaatan kepada firman Tuhan adalah dosa. Kita mungkin setia dalam persepuluhan, kita rajin ke gereja, tetapi jika kita tidak berjalan sesuai dengan firman Allah, kita berada dalam ketidakpatuhan dan kita berada dalam dosa. Kita mungkin marah kepada Tuhan karena tidak menjawab doa kita, tetapi jika kita berjalan dalam ketidaktaatan kepada Tuhan, maka itu yang akan menghalangi diri kita untuk menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Dosa itu berkembang secara bertahap. Yang pertama, dia berkembang dengan pikiran, dia berkembang dalam kata-kata dan tindakan. Alkitab menyatakan seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jika ada yang tersembunyi di hati kita, adalah amarah, adalah nafsu, cemburu, iri hati, dan sebagainya, maka itu adalah indikasi siapa diri kita. Meskipun kita menyatakan tidak menginginkan atau mau menjadi seperti itu, kita bisa baca dalam Matius 15 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Sebagai orang Kristen, kita harus berusaha untuk menjaga pikiran kita murni dan kita berjalan sesuai dengan firman Allah. Kita baca dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Dengan kita mengarahkan pikiran senantiasa kepada Tuhan, kita akan jauh lebih efektif untuk kita menjaga pikiran kita untuk tetap murni, hati nurani kita untuk tetap murni. Berhenti untuk kita mempermainkan kasih karunia Allah. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 menyatakan bahwa jelas-jelas Allah tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa akan menabur dalam kedagingan, dia juga akan menuai dalam kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Untuk itu, kita tidak dapat menyalahkan orang lain atas kurangnya berkat yang kita terima. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Apabila kita menginginkan berkat, maka kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita berjalan dalam ketaatan, maka sesungguhnya kita berada di tempat yang tepat. Untuk apa kita menerima berkat Tuhan? Seperti firman Tuhan di pagi ini, yang menghalangi berkat Tuhan itu adalah dosa kita sendiri. Mari pilihan kita, keputusan kita di tangan kita masing-masing. Mana jalan yang mau kita pilih, jalan lebar atau jalan sempit, melakukan kebenaran atau terus melakukan dosa.
Mari sama-sama kita mau pilih untuk hidup mengejar perkenanan Tuhan, hidup dalam ketaatan, sehingga berkat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita dapat menikmatinya, dan itu juga akan menjadi berkat bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Semoga firman Tuhan di pagi ini membuka mata rohani kita, dan kita berjalan sesuai dengan tuntunan kuasa Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.